coba. Nah, ini sekarang saya nih yang ngomong. Ini peringatan kamu yang akhirnya memakan diri kamu sendiri. Enjoy it. Ya. Ini peringatan yang kamu selalu tantangin saya dan kawan-kawan saya. Sekarang kamu renungin di sana, kamu punya vonis 2 tahun, 3 bulan subsidiar 50 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Ya. Enjoy it. Ini yang pengen banget, saya menunggu banget momen hari ini. Begitu dia selalu, you can touch me katanya. Who say I can touch you? Reminder, bukan biar kalian tuh ingat gitu. Gimana tuh saya, ini ya, kadang-kadang teman-teman saya, kok kamu diem aja gitu. Ya sudahlah, memang Allah maha segalanya. Kita nggak tahu kapan kita akan terjatuh. Ya ini jadi contoh banget lah, hati-hatilah dalam bersosmed. Kebenaran pasti menemukan jalannya. Betul, kebenaran pasti menemukan jalannya. Ya Bang ya, mungkin ini bagus banget kalau JPU banding, artinya memang ingin memberikan pelajaran ya atas krisis bullying di Indonesia ini kan, ini banget ya, lagi marak banget bullying ini. Ya nggak tahu nih kalau menurut abang gimana? Ya, JPU banding? Kalau menurut kami sebagai penasihat hukum, upaya jaksa akan melakukan banding itu adalah dalam rangka memberikan pelajaran kepada masyarakat, hati-hati bersosial media. Memang konten yang di-upload oleh terdakwa Yoke itu kan durasinya nggak panjang, tapi itu kan dampaknya kan panjang. Selama 5 tahun dibully, disebarkan data pribadi, data perbankan yang seharusnya itu kan ranah pribadi hanya orang bank dan pemilik akun itu sendiri gitu kan. Jadi mungkin jaksa ini memberikan pelajaran lah kepada masyarakat, hati-hati bersosial media, hati-hati juga menggunakan data pribadi orang lain. Mungkin menurut kami seperti itu. Artinya untuk rasa keadilan di masyarakat. Putusan kemarin itu belum ingkrah ya, karena kan JPU ingin mengupayakan banding itu ya. Ya, memang secara hukum kan diberi waktu 7 hari bagi baik penuntut umum ataupun penasihat hukum untuk melakukan pikir-pikir apakah melakukan upaya banding atau upaya lain atau menerima ya. Tapi reaksi suami gimana dengan hasil putusan? Kan kemarin dari Yoke sendiri kan sudah mendatangi, nyamperin ke suami ya untuk meminta maaf ya. Dengar hasil putusan vonis kemarin seperti apa, mungkin sudah tahu kan? Ya sudah tahu, kalau vonis tentu suami saya yang merasa dapat keadilan ya, karena keluarganya diobrak-abrikan sama Yoke. Cuman pada saat saya nggak jelas banget pada saat mereka bertemu di pengadilan itu kan, suami saya dia minta maaf, kurang lebih diartiin bahasa Indonesia, no you don't, dia nggak ngerti gitu kan. Dia nggak ngerti apa yang harus dia, ya terbukti kan di dalam persidangan apa, di luar persidangan apa, itulah yang memang nggak salah. Suami saya berkata bahwa apa yang diucapkan dia itu mungkin dia nggak memahami apa arti kata maaf itu apa. Maaf itu kan harusnya ya sudah, diem gitu loh, sudah, jangan lagi menciptakan percikan baru setelah di persidangan berbeda. Contoh misalnya ya, bagaimana dia orang yang sudah minta maaf kepada saya, lalu dia mengajukan saksi-saksi yang tidak ada konteksnya dengan kasus yang sedang dia hadapi. Coba kalau dia mengajukan saksinya keluarganya misalnya, apa yang dia maksud ini membawa saksi yang nggak ada konteksnya, yang enak gitu ya. Kalau saya sebagai pribadi ini orang nyari minta maaf tapi membuka peluang lagi untuk saya injek dia lagi gitu, mohon maaf ya, karena apa yang dia lakukan ini bukannya memang konsisten dengan perkataan maaf dia. Kenapa dia mengajukan saksi yang nggak ada konteksnya di luar ini, yang mohon maaf ya, tanda kutip saya anggap sampah-sampah yang diajukan sebagai saksi dia itu. Gitu. Yoke juga bilang soal paspor dan juga CCTV bandara. Mungkin Kak Fitri mau klarifikasi hal itu yang katanya disebar oleh Kak Fitri soal CCTV. Nah begini ya, soal apa yang saya sebar itu saya melihat di sosial media lain. Ya, saya melihat di sosial media lain dan saya merepost karena saya di tag. Tapi menurut saya sebagai warga negara Indonesia, kalian pernah naik pesawat semua?
Ingat kalau kita turun dari pesawat dibilang apa? Jika kita mengetahui ada penumpang yang membawa benda-benda terlarang, narkoba dan lain, harus melaporkan kepada pihak berwajib. Bagaimana saya melihat ada satu manusia yang selalu buat onar di dunia maya lalu mempunyai 2 paspor. Bagus saya nggak bikin laporan baru. Aduan masyarakat sebagai orang yang berhak melaporkan, ada nih manusia datang ke Indonesia, masuk pakai paspor Indonesia, masuk Amerika pakai paspor Amerika, enak banget. Pertanyaan saya, apakah dia bayar pajak di sini? Jadi kalau Yoke mau bikin laporan tentang itu, saya dulu yang bikin laporan. Ya gitu aja. Sekarang kalau dia mau berulah lagi, saya masih punya laporan lain. Kalau dia masih pengen berbuat ulah dan dia menciptakan keributan dengan saya, ayo. Gitu ya Pak lawyer. Ini lawyer saya sudah siap juga. Maunya sampai di mana gitu. Udahlah, kalau orang tuh udah minta maaf, udah menyadari, kan dia sendiri ngomong, ya sudah, ini hasil perbuatan dia selama ini, dia menerima putusannya, tapi kenapa dia menciptakan percikan baru dengan ujaran-ujaran seperti itu gitu. Iya, merasa puas gak? Cukup gak? Saya pribadi ya merasa cukup puas ya, lebih dari puas bahkan, karena buat saya membawa ini ke jalur hukum bukan berapa lama Yoke ditahan, tapi membuktikan bahwa apa yang dia lakukan ini salah, dia bersalah. Tapi atas 5 tahun yang sudah dia hancur leburkan mental dan psikis, seperti apa? Pertanyaannya bagus nih. Kalau Yoke saya lihat kan dia bilang bahwa apa yang dia hadapi ini bukan pelaporan bullying, tetapi pelaporan tentang illegal access. Tetapi jangan lupa, mens rea tujuan si Yoke ini mengupload data pribadi saya dengan tujuan membuli. Gitu kan ya? Betul. Itu pendapat saya. Ya, sempat kan Kocacan juga jadi saksi, anak juga sempat jadi korban bullying. Gimana 2 tahun ini merasa cukup juga gak sih mereka? Oh, nanti saya bacain WA anak saya. Ya tentu yang paling utama saya bilang sama anak-anak saya, ini yang saya lakukan buat anak-anak saya, buat suami saya, buat sahabat-sahabat saya, dan buat semua orang di sekeliling saya yang tersakiti oleh olahnya si Yoke ini. Kak, setelah kasus ini mencuat, psikologisnya terganggu seperti apa sih kalau boleh tahu? Adakah perubahan sikap atau apa ketika sehari-hari yang sepertinya biasanya mungkin wajar atau apa, ketika kasus mencuat tentu kan tidak bisa lepas ini sampai juga ke telinga Terhadap diri saya atau terhadap anak dan keluarga? Kalau ya ini ya teman-teman ya, tidak semua orang itu mentalnya sekuat saya. Kalau saya, kalian bisa saksikan ya, saya tetap Fitri Salhuteru, tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi kan saya punya anak, saya punya suami, saya punya sahabat yang kena impactnya dari apa yang dilakukan si Yoke ini. Saya punya karyawan. Dan itu Kalau buat saya pribadi, awal-awal ya, tapi karena kita tuh kalau terbiasa kan jadi 6 gitu ya. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Kalau dia sehari aja bikin 3 atau 4 postingan selama 5 tahun, berapa puluh ribu kali dia udah ngebully saya. Nah kalau dilihat antara kepuasan dan tidak kepuasan, bukan kepuasan yang saya cari ya. Kalau ya saya dinasihati juga sama lawyer saya, ya sudah, yang penting kan dia divonis bersalah ya. Bersalah. Tapi kan artinya tidak sebanding ya sebetulnya, dalam tanda hati kecil mungkin tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan dengan perjalanan waktu yang sekian lama. Ya kalau ngomong kita manusia kan nggak ada puasnya ya, tapi sudahlah, untuk kasus ini juga bukan masalah lamanya Yoke di dalam tahanan. Selama 5 tahun dia ngebully saya, sekarang saya sematkan di hidup dia narapidana, sampai dia mati dia akan bawa gelar itu. Oke, Bu, segitu, bukan menangis, segitu lukanya atas apa yang diperbuat, bisnis hancur. Bisnis siapa yang hancur? Ya, paling enggak Nggak ada, mau. ya, ada pasti ada Nggak ada. pengaruh nggak sih sama bisnis atas case ini? Tidak berpengaruh sama sekali. Mungkin buat saya iya, karena bisnis saya tidak perlu netizen ya. Saya sudah cukup kuat di core bisnis saya dari 19 tahun udah di dunia usaha. Apa yang dilakukan Yoke ini tidak berpengaruh ke bisnis saya ya, kecuali yang berhubungan dengan jasa
Nah, dan itu pun bukan karena saya nggak mau bertahan, tapi lebih ke saya nggak mau ngejaga. Kenapa klinik saya di Senayan saya tutup? Karena selalu yang terjadi di klinik saya itulah yang menjadi bahan sioko untuk membuli. Jadi dalam artian berpengaruh ke bisnis itu bukan karena bisnis saya bangkrut atau apa, karena saya sendiri merasa itu ini kayaknya nggak baik deh. Nah, otomatis karena saya menjaga hal-hal seperti itu, ada pasien misalnya datang ke Senayan, nanti tiba-tiba mereka bikin story atau siapa story, ketangkep sama dia, dicari tahu ini siapa. Nah, perbuatan-perbuatan itu yang merugikan. Akhirnya saya harus menutup bisnis saya bukan karena bangkrut, karena saya lebih menjaga mental orang-orang yang berkunjung ke klinik saya, walaupun nggak ada urusan secara pribadi sama saya, tapi dia cari tahu itu siapa. Itu kemudian